Ketika ingin membuat keputusan, kita tidak hanya bisa mengandalkan yang namanya rational decision making. Ingat bahwa kita punya satu superpower yang lain, yaitu intuitive decision making. Jangan ragu untuk mulai melatih. Secara tidak langsung, misalnya mendengarkan kata omongan orang. Contoh ya, misalkan untuk kasus leader ini, rekannya dia pernah dengar dulu mentornya pernah ngomong seperti ini. Hati-hati ketika interview seseorang looks too good, looks too perfect. Misalnya loh, ini kan contoh ya. Nah, itu berarti bisa menjadi semacam doktrin yang kemudian masuk ke dalam orangnya. Artinya, itu mempengaruhi belief sistemnya dia. Sehingga dia kemudian memiliki satu praduga, pikiran negatif. Nah, ini juga bisa mencemari judgment-nya, mencemari dia dalam membuat decision. Nah, ini yang kemudian kita bilang is not a pure intuition. Itu adalah bias. Jadi bagaimana saya tahu ketika rasa ini adalah benar intuisi? Ketika saya bersih dari dua-duanya. Saya nggak punya pengalaman yang tidak menyenangkan terkait dengan proses interview ataupun dengan ciri-ciri orangnya. Kedua, saya nggak punya belief negatif soal itu. Maka bisa diyakini ini perlu saya tidak lanjuti suara ini. Gitu, mungkinkah, Fiona, mungkinkah bahwa setelah kita ngomong-ngomong dengan orang itu gitu ya, dalam proses interview itu kita kan bertanya gitu ya, mengapa saya punya perasaan nggak enak ini gitu ya. Terus kemudian ternyata mulai dari ujung rambut gitu ya sampai ujung kaki itu oke gitu ya. Kita ngeliatin sepatunya juga oke, gitu. Dagunya juga oke, tai lalatnya juga oke, gitu. Terus kemudian kita bertanya-tanya ya, apakah saya punya negative belief gitu ya, sesuatu yang mungkin akan membuat saya nggak sreg. Tapi kan agak susah ya, kalau pada saat kita mendengarkan dia itu, kita mencoba untuk menggali negatif belief. Dan jadi katakanlah, saya tidak menemukan hal itu gitu ya, saya tidak menemukan hal itu. Jadi apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah jadi kalau saya tidak tahu asalnya perasaan yang nggak enak ini, sebaiknya apa yang saya lakukan? Apakah saya menunda atau gimana ya? Nah, pengalaman sang leader terkait sama intuisi pasti. Ketika yang lalu-lalu dia mendengarkan intuisinya, then what happened? Dan yang lalu-lalu ketika dia mengabaikan intuisinya, then what happened? Oh, itu bagus itu. Jadi kalau dia sering salah, ini kayaknya bakal salah lagi. Karena intuisi itu dilatih. Oh, oke. Adalah keterampilan kita untuk mendengarkan intuisi itu juga skill. Oke. Itu by training and try and error. Orang awal-awal melatih mendengarkan intuisi juga begitu, try and error. Pertama, saya merasa seperti ini, saya perlu testing. Apakah kalau saya ikutin seperti apa? Kalau tidak saya ikutin seperti apa? Nah, kalau kita dalam proses belajar intuisinya diajak untuk membuat jurnal. Membuat jurnal. Hari ini saya punya perasaan seperti ini, sepertinya ini intuisi saya berbicara. Ketika saya mengikutinya apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi. Nah, tidak terjadinya karena apa? Coba ditelusuri lagi. Jadi perlu memang kita mau mengakrabi diri kita dalam mendengarkan intuisi. Jadi yang perlu kita embrace, yang perlu. Oke, sorry. Jadi intuitif itu lebih ke perasaan ya, bukan pikiran. Ataukah pikiran, ataukah perasaan ya? Nah, ini satu sistem yang kompleks ya, Jadi kalau kita bicara tentang intuisi itu sebenarnya ada dua teori besar pasti. Nah, ini terkait sama pengambilan keputusan ya. Teori yang pertama itu mengatakan bahwa kita punya dual thinking system. Di dual thinking system ini, intuisi adalah sistem satu. Contoh seperti penelitian yang dilakukan oleh Kahneman. Nah, siapa namanya rational mind ini adalah sistem 2. Jadi justru intuisi muncul dulu, baru kemudian rational mind itu merasionalisasi. Gitu ya. Nah, di sistem di teori yang pertama ini, konsep dual thinking system ini membedakan antara pikiran logik dan pikiran intuitif. Nah, pikiran intuitif ini di dalamnya itu termasuk mengcover yang namanya emosi itu tadi. Emosionalnya seseorang,
biasanya emosional ini berasal dari apa? Dari pengalamannya dia. Pengalaman yang kemudian membuat dia merasakan sesuatu. Kan memori kita kan pasti ada unsur emosinya ya. Ingat pengalaman yang menyenangkan, saya senang. Ingat pengalaman yang sedih, saya mellow gitu kan ya kan gitu ya. Nah, jadi dari sistem yang pertama ini itu dari experiential kita, dari emosional, dan satu lagi dari gut feeling, dari gutnya kita, dari pencernaannya kita gitu ya, dari gut brain kita. Nah, itu yang teori yang pertama, di mana di sini dibicara intuisi itu dari mana sih gitu ya? Itu adalah terkait sama intuisi kita gitu ya, yang kadang orang bilang, yang kadang orang suka sebut juga dengan ESP, extrasensory perception, bahwa ini mah kemampuan sixth sense katanya gitu kan ya. Kok bisa tahu sih kamu punya sixth sense ya gitu kan ya? Nah, kan seperti itu. Nah, itu sering dicampur adukan ke situ. Nah, teori yang kedua itu penelitian yang sedikit berbeda, itu background-nya memang dari ilmunya neuroscience. Nah, mereka meneliti bahwa manusia itu sebenarnya otaknya nggak satu gitu ya, di kepala kita tahu itu yang disebut dengan head brain gitu ya, head brain. Manusia itu juga punya namanya heart brain, karena ternyata dari sistem selnya gitu ya, itu juga mirip dengan otak gitu ya, cara kerjanya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya gut brain. Jadi dibagi menjadi 3 yang sering disebut juga kalau dalam intuitive decision making itu adalah three factors gitu ya, 3 factors model katanya. 3 factor model itu adalah head brain, heart brain, gut brain. Itu. Jadi teori yang berbeda. Nah, seperti ketika kita mendengar bahwa bicara soal otak kan juga seperti itu ya. Ada yang bilang trillion brain, teorinya trillion brain gitu kan ya. Dari reptilian brain, mammalian brain, and then neocortex gitu kan. Tapi ada juga kan yang di neuroscience itu kan hanya pakai dual brain ya, yaitu namanya PFC, prefrontal cortex, sama si limbic system. Nah, ini kurang lebih lah. Jadi teori pengembangan teorinya saja. Oke. Dan yang dan yang paling resonate ya, yang paling Fiona suka itu teori yang mana? Yang berapa brain? Yang 3 factor itu? Kalau di intuitive coaching kita mengacu pada dual thinking system. Mengapa? Karena pengalaman kita sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Jadi pakai yang experiential system dan logic system ya, logical rational system dan experiential system. Pengalaman kita sangat mempengaruhi keputusan kita. Demikian juga pengambilan keputusan. Nah, ini yang menarik nih, bahwa pengambilan keputusan is an emotional game. Iya. Ya kan? Di atas kertas, ketika kita memproses sebuah pengambilan keputusan, itu sudah dikumpulkan informasinya, sudah ditimbang, sudah diindeks gitu kan ya, sesuai dengan value-nya kita dan segala macam. Di atas kertas tampak sangat baik. Tapi banyak orang yang ternyata tidak mampu untuk memutuskan. Untuk memilih yang skornya lebih gede dari hasil hitung-hitungan loh, dan menggunakan pendekatan model pengambilan keputusan. Ternyata nggak bisa. Nah, setelah kita telusuri apa sebenarnya penyebabnya mereka tidak mampu membuat keputusan yang di atas kertas itu sudah sangat bagus, adalah karena nomor 1 adalah faktor emosional, yang di dalamnya karena experiential itu tadi. Dia pernah punya pengalaman buruk sehingga itu mempengaruhi rangnya pikiran dia sekarang dalam memutuskan. Oke. Nah, ini very interesting ya. Jadi di dalam coaching itu bagaimana prakteknya kita menggunakan intuitive coaching? Ya, nah jadi berawal dari keputusan intuitive decision making itu kemudian diadopsi di dalam intuitive coaching. Di dalam intuitive coaching sendiri, kalau di saya itu mengembangkannya itu ada 2. Jadi ada intuitive well-being sama untuk intuitive, atau kita sebut dengan intuitive wellness gitu ya, dan satu lagi adalah intuitive leadership. Nah, kalau di intuitive leadership itu kita gunakan tools yang namanya intuitive leadership tools.
gambar-gambarnya untuk menstimulasi pikirannya itu lebih ke leadership. Sementara yang di intuitive wellness kita menggunakan gambar-gambar yang lebih general, lebih broad dalam konteks kehidupan. Oke. Itu jadi menggunakan tools Pak Steve kalau di intuitive coaching sebagai ini aja, sebagai media agar seseorang itu bisa tapping masuk ke dalam intuisinya dengan lebih mudah. Bukan berarti tanpa tools nggak bisa gitu ya. Namun memang ada pendekatan-pendekatan khusus. Karena seseorang itu kalau mau masuk ke lebih dalam ke dalam dirinya, ya dia perlu mengakses state tertentu. Misalnya state yang lebih emosional, state yang lebih deep gitu ya, state yang bisa membuat dia merefleksikan diri gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan khusus juga untuk itu dalam intuitive coaching. Oke. Dan itu yang Fiona train ya. Fiona ngajarin para coach ya untuk menjadi intuitive coach gitu ya. Ya, jadi kita memang ada programnya intuitive coaching. Dan program kita juga sudah di-approve oleh International Coaching Federation sebagai CCE, Continuing Coach Education, yang bisa memberikan 10 CCEU. Oke. Apa aja? Kenapa disetujui? Kenapa? Karena kita memang coachingnya walaupun ada tambahan satu proses fasilitasi intuisi, kita base ke core kompetensinya tetap ke core kompetensinya ICF. Karena kan saya coachnya ICF juga. Jadi mengacu ke core kompetensi ICF pasti. Oke. Jadi apakah seorang coach perlu mengembangkan kemampuan intuitifnya dulu baru bisa jadi coach yang bagus, ataukah tanpa perlu mengembangkan kemampuan intuitifnya dia sudah bisa jadi coach? Ini menarik sekali. Menarik banget. Nah, untuknya di luar sana sudah cukup banyak penelitiannya. Dikatakan bahwa seorang coach itu perlu mengembangkan intuisinya. Bahkan itu di dalam core kompetensi ICF adalah salah satu poin yang mengadopsi kata itu. Gitu ya. Mengapa? Karena dengan coach sendiri mengembangkan intuisinya, dia bisa mendengarkan kliennya dengan lebih baik. Bukan hanya kata-kata yang terucap, bukan hanya non-verbalnya saja, dari gesturnya, dari mimiknya, dari tone-nya gitu ya, tetapi dia bisa mendengarkan sampai ke unspoken. Dia bisa mendengar, apa? Ke unspoken, apa yang tidak terucap atau belum terucap oleh kliennya. Gitu ya. Nah, karena ketika seorang coach itu mengembangkan intuisinya, dia bisa mendengarkan, kalau kita bilang lahir batin dari klien. Yang terucap, bahkan yang belum terucap atau tidak terucap, gitu ya. Dengan mengamati, dengan being present, listening skill-nya yang aktif ya, yang deep gitu. Nah, itu akan bisa membuat coach itu lebih engage lagi dalam sesinya, ya masuk lebih dalam gitu. Dan itu akan menginduksi kliennya, sehingga kliennya juga jadi lebih terbuka, lebih mengalir ketika dalam sesi coaching, lebih rileks juga ya. Ketika klien terbuka, ya kan, area yang bisa dibantu untuk dieksplorkan jadi banyak. Oke. Gitu, jadi kayaknya kalau dari penjelasannya Fiona itu kan intuitive coaching punya banyak kelebihan ya, karena lebih kreatif ya, lebih bisa mendengarkan hal-hal yang unspoken kayak gitu ya. Bahkan yang dia belum ngomong itu kita sudah bisa meraba. Apakah ada kelemahan dari intuitive coaching dibandingkan dengan coach yang tidak menggunakan intuitive coaching? Oke. Nah, untuk bisa menggunakan sebuah tools dengan baik, kan seseorang perlu belief ya. Perlu belief dulu dengan toolsnya ya, pastinya. Nah, dan ini masih dalam proses karena toolsnya sendiri itu juga masih sedang diriset untuk psikometriknya. Nah, ini mungkin sisi yang kita harapkan bisa membawa satu perubahan yang lebih baik ke depan, gitu ya. Karena kalau misalkan kita sekarang ini memang sudah diakui oleh praktisi, banyak orang yang menggunakan tools ini. Kemudian mereka bilang, oh ya ini saya pas banget gitu. Nah, ini sebagai catatan juga bahwa tools kita ini bukan hanya untuk coachnya, bukan hanya untuk melatih intuisi coachnya, tetapi lebih ke kliennya, digunakan oleh kliennya. Kliennya gunakan untuk menambah wawasan dalam sesi coachingnya. Nah, sebuah tools ini
sedang dalam proses research. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sehingga dalam beberapa tahun ke depan harapannya itu sudah teruji gitu ya, teruji secara psikometri. Mungkin itu sisi yang terpikirkan tentang hal yang perlu diimprove dari tools ini, Pak Steve. Jadi toolsnya itu yang gambar-gambar yang tadi itu ya, Fiona ya? Iya ya. Jadi berupa gambar-gambar ya, kalau misalkan Pak Steve mau lihat, saya coba tunjukin ya. Jadi gambar-gambarnya ini adalah gambar-gambar yang sederhana. Gitu ya. Yang bisa kalau orang melihat dalam konteks yang tepat. Jadi memang perlu ditaruh dalam konteks yang tepat. That's why kalau di dalam coaching itu, di dalam intuitive coaching itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ya, pertama konteksnya harus tepat, karena untuk gambar yang sama di dalam konteks yang berbeda pasti interpretasi seseorang akan berbeda. Nah, kemudian dia perlu relax, dia perlu terhubung dengan inner self ya, tentunya ya akan berjalan dengan lebih baik. That's why balik lagi, tools itu dalam menggunakannya memang seseorang perlu believe dulu. Ini tools yang baik akan bisa membantu saya, maka dia menggunakannya akan dengan state yang nyaman. Sementara kalau dia sendiri mempertanyakan toolsnya, gitu kan ya, bagaimana dia bisa menggunakan itu dengan baik? Seperti itu kira-kira pasti. Oke. Apakah ada proses yang baku, Fiona, dari sistem coaching ini ya, sehingga hasilnya itu konsisten? Artinya kalau si A gitu ya, betul-betul menguasai gambar ini dan dia meng-coach si Joni, hasilnya demikian. Maka kalau si B yang juga sama-sama menguasai alat ini dan dia meng-coach si Joni, maka hasilnya sama. Apakah ada proses yang membuat hasilnya itu bisa konsisten? Ya, betul Pak Steve, ada Pak Steve. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang intuitive coaching ini, ya itu ada tahap-tahapan yang disarankan. Tahapan yang untuk coach yang awal itu kita jadikan sebagai guidance tahapan prosesnya. Ya, jadi kalau di coaching kita menggunakan yang namanya SMILE model. SMILE itu S-nya adalah SMART goal, kemudian meaning, kemudian ideation, logical action, dan excellent state. Jadi itu tahap-tahapan yang dilalui. Sehingga ketika si A meng-coaching si X, si B meng-coaching si X, itu hasilnya ya menggunakan standar yang sama, proses yang sama. Seperti itu Pak Steve. Jadi memang ada di prosesnya, prosedurnya. Nah, ini kan makin lama makin interesting gitu ya, makin menarik. Jadi ada model gitu ya, ada model yang harus dipakai. Namun kadang-kadang ketika kita meng-coach seseorang, itu dia nggak ikut model kita gitu ya, dia lompat-lompat gitu kan ya. Jadi ketika dia jawab, dia apa, kemudian dia ingat sesuatu, itu apakah model SMILE ini harus diikuti secara ya harus gitu ya, ataukah boleh kita lompat-lompat gitu? Ya mungkin kita perlu lihat dalam 2 hal. Ketika misalnya kita bicara dalam konteks ini adalah tahap-tahapan coachingnya, gitu kan ya. Berarti dalam prosesnya itu kita eksplorasinya itu runut. Ya, si SMILE model ini juga di dalamnya itu kita ambil ya neurological level, urutan berpikir seorang manusia, sehingga berpikirnya tuh enak, runut gitu loh, nggak jet lag di dalam gitu ya, karena lompat-lompat gitu ya. Nah ini jadi kalau di ICF juga sesuai dengan prinsip direct communication, bahwa kalau kita mengeksplorasi sesuatu itu ya jangan bolak-balik, maju mundur gitu ya. Nanti kalau udah sampai di mana balik lagi nanyanya gitu ya. Jadi memang ada runtutannya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat itu adalah sebagai sebuah model tahap-tahapan coachingnya, alangkah baiknya jika mengikuti model seperti itu dalam proses belajarnya ya, kecuali kalau coachnya udah berpengalaman, dia sudah bisa meng-adjust sendiri tentunya. Ya. Nah, balik lagi tadi pasti menanyakan bagaimana kalau seandainya kliennya itu kita baru nanyain ke makna, dia sudah ngomong soal melakukan gitu ya, nggak apa-apa, itu ditampung dulu saja menjadi catatan buat klien kita gitu kan ya. Kan sebenarnya semua jawabannya adalah untuk membantu si klien sendiri ya, untuk mengenali dirinya dan actionnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia
kita bisa bantu explore lagi, ya kita gali kliennya, kita fasilitasi sampai didalemin lagi nanti di bagian belakangnya. Kalau memang soal action ada tahapan yang khusus kita bicara, kita ikutin. Namanya coaching kan dancing ya pasti. Awalnya kan kita hafal-hafalan, langkahnya 2 kanan 2 kiri, jangan injak-injak kawan tariknya gitu kan ya. Tapi once ketika kita sudah mulai menari kan kita nggak ingat lagi langkahnya. Harus 2 kanan ya, harus 2 kiri ya kan kayak gitu ya. Kita just dengerin musiknya aja and we dance. Kira-kira seperti itu, fleksibel ya. Iya. Semoga banyak ya yang mendengarkan podcast ini. Semoga banyak yang ngelihat gitu. Jadi dan untuk orang-orang yang belum pernah melakukan coaching ya, Fiona, tetapi kepingin bisa melakukan intuitive coaching. Apakah Fiona pernah ngalamin mentraining orang, tetapi orang itu walaupun kepingin tapi nggak berhasil menjadi seorang coach yang bagus? Dan kalau itu pernah terjadi, apa ya yang menyebabkan seseorang bisa jadi coach yang bagus, dan apa yang membuat seorang tidak begitu bagus? Apa ya? Kalau kita bicara secara skill dan knowledge, semua orang bisa untuk menjadi seorang coach. Namun pertanyaannya, apakah semua orang mau menjadi seorang coach? Oh gitu ya. Karena soal skill dan knowledge itu nomor 2. Nomor 1 adalah mindset sebagai seorang coach. Oke. Ya. Apa itu mindset? Karena yang paling penting adalah coach itu menyadari bahwa dia ada di sini karena dia peduli, karena care. Bukan karena dia pintar omong, bukan karena dia tahu teorinya, bukan. Nah, kalau kita misalkan punya step itu dulu, I care itu dulu, maka dalam mengcoaching ya dia akan go extra mile, dia akan berikan yang terbaik. Nah, belajarnya gampang pasti, masuk ke kelas gitu ya, kalau sesuai standarnya belajar itu 30 jam aja udah bisa disebut coach kan, karena udah lulus 1 program coaching ya. Tapi apakah dia menjadikan itu adalah identitinya? Karena coach is an identity. Coach is not a profession. Coach is not just a profession gitu ya. Coach is an identity. Ya, Pak. So, balik lagi. Apakah pernah ada orang yang kemudian belajar coaching dan tidak bisa? Mungkin bukan tidak bisa. Mungkin merasa bahwa pendekatan ini tampaknya kok kurang sesuai ya. Saya lebih suka misalnya mementoring, saya lebih suka misalnya mengkonseling. Bisa jadi ada yang seperti itu. Oke. Gitu kan ya. Nah, namun kalau soal mau, itu perlu kita tanyakan ke diri masing-masing. Jadi Fiona, biasanya satu sesi intuitive coaching berlangsung berapa lama ya? Normally 45 menit sampai 1 jam. Oke. Kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk tahu, untuk mengalami gitu ya, itu ya itu ya perlu diketahui. Mungkin sediakan waktu minimum 1 jam lah ya, minimum ya. Kalau anu kan tidak apa-apa. Gitu. Kalau ternyata tidak sampai tidak apa-apa. Fiona, tantangan paling besar yang pernah Fiona alami apa ya selama melakukan coaching? Selama melakukan coaching, nah ini juga pasti yang kemudian membuat lahirnya si intuitive coaching. Pada saat coaching, ketika kita melakukan coaching kontemporer, ya. Pada saat kita menggali dari klien, seringkali klien juga bisa stuck. Nggak tahu ya coach, apa ya? Justru saya kesini pengen tanya sama coach. Justru saya pengen cari tahu soal itu gitu ya. Jadi udah dia minta nasihat aja dan sebagainya. Jadi walaupun sudah dijelaskan sebelumnya tentang coaching ini seperti apa konsepnya, ya kan, bisa saja ada ya di tengah kemudian yang merasa stuck. Nah, karena kita menggunakan lebih banyak rational mind, terutama untuk orang-orang yang cenderungnya kerasional ya ketika berpikir. Nah, ketika kita di intuitive coaching, kita menggunakan tools, mereka jadi mendapatkan tambahan insight. Wawasannya jadi semakin luas, semakin terbuka. Nah,
seringkali pada saat di kelas, pada saat saya mengajar tentang intuitive coaching, di mana fundamental 4 jam, kemudian license practitioner 8 jam itu, saya melakukan sebuah demo kepada pesertanya. Saya tanya, menurut Anda, bagaimana Anda bisa menjadi seorang leader yang lebih baik? Apa yang kemudian mereka berikan sebagai jawaban? Mereka akan mencari ke dalam pikirannya, lebih banyak adalah bagaimana ya saya menjadi leader yang lebih baik. Otomatis yang berkata adalah apa kata mentornya dulu, apa buku tentang leadership yang pernah dia baca, gitu kan ya. Kira-kira kalau dari kebutuhan timnya apa sih, itu yang kemudian mereka memeras otak untuk memberikan jawaban. Maka tidak heran jawaban-jawaban yang muncul pun sangat normatif. Based on theory, gitu kan ya. Nah, kan mereka mencari di antara kata. Mereka feel resonate-nya dengan gambar yang mana, ceritanya soal apa, konteksnya apa. Itu biasanya adalah sebuah hal yang simple, yang kadang mereka tidak pikirkan sebelumnya, tetapi baru hatinya bilang, ini nih yang saya butuhkan. Ini yang saya butuhkan gitu ya. Dan kemudian mereka rasa ini nih kayaknya yang tepat gitu. Misalkan contoh gitu ya. Dia mengatakan, menjadi leader yang baik gitu kan ya, saya perlu perlu lebih berkarisma, perlu lebih berwibawa gitu kan ya, dan saya perlu visioning yang lebih baik dan sebagainya. Contoh, ketika dia melihat gambar, ternyata dia dapat gambarnya ini misalnya, yang tulisannya value others. Saya baru sadar ini lebih menghargai tim saya, sehingga bisa membangun hubungan yang lebih baik, lebih engage dengan mereka. Nah, itu contohnya. Jadi awalnya bahkan tidak kepikiran, tapi ketika dia mengeksplorasi sisi intuisinya, dia dapat itu. Itu contohnya, Pak Steve. Interesting. Jadi alat itu sangat-sangat membantu ya, ketika mereka stuck, ketika memori mereka, ketika mereka cuma menggunakan memori, logika, segala macam ya. Jadi kalau dari pengalamannya Fiona, ada nggak ya klien-klien yang perlu kita hindari? Klien yang perlu dihindari? Nah, yang kemungkinan kalau kita lakukan coachingnya itu ya akan sulit atau atau nanti akan yaitu nggak percaya atau apa gitu. Gimana? Ya, konteks secara umum dulu ya Pak Steve, konteks nggak hanya intuitive coaching, ini kita bicara coaching pada umumnya. Ketika kita dari tahap pra-coaching, kita melihat bahwa klien memiliki value yang berbeda dengan kita. Misalkan contoh, dia pengen tahu bagaimana ya coach supaya saya lagi keras otak, bagaimana caranya supaya saya nggak perlu merawat orang tua saya misalnya. Sementara value-nya coachnya adalah perlu mengasihi, merawat, menjaga orang tua. Itu kan bedrock berarti. Gitu kan ya. Nah, kita pasti nggak bisa membantu dia dengan baik. Karena berlawanan sama value kita ya. Yes. Jika kita memiliki nilai-nilai yang berbeda, mungkin memang kita bukan orang yang tepat untuk membantunya. Mungkinkah kita mempengaruhi mereka sehingga kan kadang-kadang karena kita punya value maka kita kan yakin bahwa value tertentu lebih baik gitu ya, lebih benar gitu, daripada value ini. Dan kadang-kadang memang misalnya coach kita atau klien kita itu tidak ragu-ragu untuk merugikan orang lain gitu ya. Nah, mungkinkah kita merubah value-nya mereka dalam sesi coaching? Salah satu prinsip di dalam coaching sebagai seorang coach, core kompetensi kita adalah menghargai value dari klien. Ya. Nah, kecuali mereka datang bahwa mereka pengen transform diri mereka. Karena kalau kita bicara transformational coaching, itu mungkin sampai ke transformasi value belief-nya mereka, sampai ke perubahan karakternya mereka. Namun itu datang adalah dari keinginan si klien, bukan coachnya memaksakan. Bahwa Anda harus berubah seperti ini. Belum tentu juga value kita benar. Belum tentu juga apa yang kita anut yang terbaik buat klien. Terbaik buat kita, tapi belum tentu terbaik buat klien.
So jika kalau misalnya memiliki value yang berbeda, sangat disarankan bahwa mungkin kita bukan orang yang tepat untuk menghandle-nya. Silakan di refer atau silakan gitu kan ya, dibicarakan. Okay. Nah itu contohnya, bukan menghindari kliennya, tetapi kita punya misi adalah membantu yang terbaik oleh klien, dan kita mengikuti standar kompetensi seorang coach. Jika ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa mematuhi itu, sebaiknya kita bukan menghindari kliennya, tetapi menghindar untuk menghandle case itu. Oke. Supaya kita tetap bisa berkomitmen selalu memberikan yang terbaik buat klien. Oke. Jadi dari pengalamannya Fiona ya, ada nggak kasus yang Fiona sangat happy gitu, ada nggak? Kasus yang sangat happy? Iya, yang Fiona merasa aduh lega deh. Banyak sih pasti. Banyak ya. Salah satu. Ketika klien datang kemudian pulang dengan happy, saya rasa coachnya adalah orang yang nomor 2 happy setelah kliennya. Kita menyaksikan gitu ya sebuah transformasi, kita melihat sebuah perubahan, shifting state ya, dan atau shifting mindset yang sering kita notice gitu. Tadinya dia merasa masalah saya berat seperti ini, ternyata begitu sesi coaching dia bisa kadang menertawakan dirinya, jadi saya yang overthinking gitu ya, saya berpikirnya mestinya begini, dia sendiri yang menemukan. Gitu. Ketika dia happy, tentu kita juga ikut bahagia ya melihatnya. Sangat, benar. Iya. Jadi apakah yang Fiona bisa nasihatkan gitu ya untuk orang-orang yang belum pernah jadi coaching dan kepingin jadi intuitive coach gitu ya, apa yang mereka perlu, adakah sesuatu yang perlu mereka persiapkan Fiona supaya bisa jadi coach yang bagus, supaya menjadi coach yang baik ya. Nah, kalau untuk secara umum kalau menjadi coach yang baik ya, pertama memang ingin membantu orang lain, ingin membawa manfaat. Nomor 1 syaratnya I care dulu. Kemudian yang kedua, mengikuti pendidikannya tentu. Belajar coaching secara proper. Ya, ada banyak sekali sekolah coaching di Indonesia, silahkan dipilih sesuai dengan yang dirasakan pas ya, cocok di hati. Gitu. Kemudian kalau khusus untuk intuitive coaching pasti, kalau untuk intuitive coaching ini pendekatan yang berbeda, bukan hadir untuk menggantikan contemporary coaching, no. Tetapi hadir untuk melengkapi proses intuitive coaching yang ada. Nah, sehingga kita memiliki satu wawasan baru bahwa dalam sesi coaching itu kita nggak hanya memfasilitasi coaching secara saya melakukan sebuah demo pada pesertanya. Saya tanya, menurut Anda bagaimana Anda bisa menjadi seorang leader yang lebih baik? Apa yang kemudian mereka berikan sebagai jawaban? Mereka akan mencari ke dalam pikirannya, lebih banyak adalah bagaimana ya saya menjadi leader yang lebih baik? Otomatis yang berkata adalah apa kata mentornya dulu? Apa buku tentang leadership yang pernah dia baca? Gitu kan ya. Kira-kira kalau dari kebutuhan timnya apa sih? Itu yang kemudian mereka memeras otak untuk memberikan jawaban. Maka tidak heran jawaban-jawaban yang muncul pun sangat normatif. Based on theory. Gitu kan ya. Nah, kan mereka mencari di antara kartu. Mereka feel resonate-nya dengan gambar yang mana, ceritanya soal apa, konteksnya apa. Itu biasanya adalah sebuah hal yang simple yang kadang mereka tidak pikirkan sebelumnya, tetapi baru hatinya bilang ini nih yang saya butuhkan. Ini yang saya butuhkan gitu ya. Dan kemudian mereka rasa ini nih kayaknya yang tepat gitu. Misalkan contoh gitu ya. Dia mengatakan menjadi leader yang baik gitu kan ya, saya perlu perlu lebih berkarisma, perlu lebih berwibawa gitu kan ya. Dan saya perlu visioning yang lebih baik dan sebagainya. Contoh, ketika dia melihat gambar, ternyata dia dapat gambarnya ini misalnya, yang tulisannya value others. Saya baru sadar ini lebih
menghargai tim saya sehingga bisa membangun hubungan yang lebih baik, lebih engage dengan mereka. Nah, itu contohnya. Jadi awalnya bahkan tidak kepikiran, tapi ketika dia mengeksplorasi sisi intuisinya, dia dapat itu. Itu contohnya, Pak Steve. Interesting. Jadi alat itu sangat-sangat membantu ya, ketika mereka stuck, ketika memori mereka, ketika mereka cuma menggunakan memori logika segala macam ya. Jadi betul. Kalau dari pengalamannya Fiona, ada nggak ya klien-klien yang perlu kita hindari? Klien yang perlu dihindari? Nah, yang kemungkinan kalau kita lakukan coachingnya itu ya akan sulit atau apa namanya, atau nanti akan yaitu nggak percaya atau apa gitu. Gimana? Ya. Konteks secara umum dulu ya Pak Steve, konteks nggak hanya intuitive coaching, ini kita bicara coaching pada umumnya. Ketika kita dari tahap pra-coaching, kita melihat bahwa klien memiliki value yang berbeda dengan kita. Misalkan contoh, dia pengen tahu bagaimana ya coach supaya saya lagi keras otak, bagaimana caranya supaya saya nggak perlu merawat orang tua saya misalnya. Sementara value-nya coachnya adalah perlu mengasihi, merawat, menjaga orang tua. Itu kan bentrok berarti. Gitu kan ya. Nah, kita udah pasti nggak bisa membantu dia dengan baik. Karena berlawanan sama value kita ya. Yes. Jika kita memiliki nilai-nilai yang berbeda, mungkin memang kita bukan orang yang tepat untuk membantunya. Mungkinkah kita mempengaruhi mereka sehingga kan kadang-kadang karena kita punya value, maka kita kan yakin bahwa value tertentu lebih baik gitu ya, lebih benar daripada value ini. Dan kadang-kadang memang misalnya coach kita atau klien kita itu tidak ragu-ragu untuk merugikan orang lain gitu ya. Nah, mungkinkah kita merubah value-nya mereka dalam sesi coaching? Salah satu prinsip di dalam coaching sebagai seorang coach, core competencies kita adalah menghargai value dari klien. Ya. Nah, kecuali mereka datang bahwa mereka pengen transform diri mereka. Karena kalau kita bicara transformational coaching, itu mungkin sampai ke transformasi value belief-nya mereka. Sampai ke perubahan karakternya mereka. Namun itu datang adalah dari keinginan si klien. Bukan coachnya memaksakan. Bahwa Anda harus berubah seperti ini. Belum tentu juga value kita benar. Belum tentu juga apa yang kita anut yang terbaik buat klien. Terbaik buat kita, tapi belum tentu terbaik buat klien. So, jika kalau misalnya memiliki value yang berbeda, sangat disarankan bahwa mungkin kita bukan orang yang tepat untuk menghandle-nya. Silakan di refer atau silakan gitu kan ya, dibicarakan. Nah, itu contohnya, bukan menghindari kliennya, tetapi kita punya misi adalah membantu yang terbaik oleh klien, dan kita mengikuti standar kompetensi seorang coach. Jika ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa mematuhi itu, sebaiknya kita bukan menghindari kliennya, tetapi menghindar untuk menghandle case itu. Supaya kita tetap bisa berkomitmen selalu memberikan yang terbaik buat klien. Jadi dari pengalamannya Fiona ya, ada nggak kasus yang Fiona sangat happy gitu, ada nggak? Kasus yang sangat happy? Iya, yang Fiona merasa aduh lega deh. Banyak sih Pak Steve. Banyak ya. Salah satu. Ketika klien datang kemudian pulang dengan happy, saya rasa coachnya adalah orang yang nomor 2 happy setelah kliennya. Kita menyaksikan gitu ya sebuah transformasi, kita melihat sebuah perubahan, shifting state ya, dan atau shifting mindset yang sering kita notice gitu. Tadinya dia merasa masalah saya berat seperti ini, ternyata begitu sesi coaching dia bisa kadang menertawakan dirinya, jadi saya yang overthinking gitu ya, saya berpikirnya mestinya begini, dia sendiri yang menemukan. Gitu. Ketika dia happy, tentu kita juga
ikut bahagia ya melihatnya. Sangat, benar. Ya. Jadi apakah yang Fiona bisa nasihatkan gitu ya untuk orang-orang yang belum pernah jadi coaching dan kepingin jadi intuitive coach gitu ya, apa yang mereka perlu, adakah sesuatu yang perlu mereka persiapkan, Fiona, supaya bisa jadi coach yang bagus? Supaya menjadi coach yang baik ya. Nah, kalau untuk secara umum kalau menjadi coach yang baik ya, pertama memang ingin membantu orang lain, ingin membawa manfaat. Nomor 1 syaratnya I care dulu. Kemudian yang kedua mengikuti pendidikannya tentu. Belajar coaching secara proper ya. Ada banyak sekali sekolah coaching di Indonesia, silahkan dipilih sesuai dengan yang dirasakan pas ya, cocok di hati gitu ya. Kemudian kalau khusus untuk intuitive coaching pasti, kalau untuk intuitive coaching ini pendekatan yang berbeda, bukan hadir untuk menggantikan contemporary coaching, no. Tetapi hadir untuk melengkapi proses intuitive coaching yang ada. Nah, sehingga kita memiliki satu wawasan baru bahwa dalam sesi coaching itu kita nggak hanya memfasilitasi coaching secara proses yang sudah ada saja, proses kontemporer itu saja, tetapi ada pendekatan loh yang khusus memfasilitasi intuisi dari sisi klien, mengingat pentingnya intuisi itu dalam proses pembuatan keputusan, gitu ya, dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Nah, datanglah dengan keterbukaan hati dan pikiran. Bagus, itu penting. Iya, karena kita perlu open dulu. Betul. Kita bicara tentang sesuatu yang intuitif. Sesuatu yang intuitif memerlukan koneksi yang baik dengan inner self-nya. State-nya perlu positif, relax, gitu ya, mindful. Karena kita nggak bisa intuitif tanpa mindfulness. Iya. Nah, kemudian setelah kita punya keinginan, sudah ingin membantu orang, sudah mau belajar, sudah membuka hati dan pikiran, ya setelah itu harus mau mempraktekkan. Kalau enggak, semua ilmu apapun yang dipelajari hanya menjadi koleksi saja. Nanti jadi kolektor ilmu atau kolektor sertifikat. Ilmu yang sudah dipelajari perlu diamalkan. Jadi kalau para coach belajar coaching ya setelah itu mengamalkan ilmunya untuk membawa manfaat ke bumi, menjadikan dunia sekeliling kita lebih baik. Yang di corporate ya membantu untuk executive coaching, leadership coaching, mengembangkan timnya. Yang di live ya membantu kliennya atau orang-orang sekitarnya untuk lebih happy tentunya. Oke. Kita juga lebih happy. Apakah intuitive coaching bisa dilakukan untuk meng-coach satu grup sekaligus? Bisa, Steve. Bahkan Berapa itu menjadi maksimal materi di tempat belajar kita. Intuitive coaching untuk grup coaching. Grupnya maksimal berapa orang? Itu sangat tergantung dengan tools yang kita punya. Jadi kalau misalkan kita punya toolsnya satu set, mungkin masih efektif untuk short coaching session gitu ya, yang 3-5 pertanyaan ya, yang kita menggunakan model tertentu. Karena kalau grup itu kan harus sama ya, ada standarnya gitu kan ya. Nah, itu bisa 15 orang untuk efektifnya. Kalau kita fungsi mau meng-coaching 30 orang, mungkin kita perlu 2 set toolsnya. Oke. Seperti itu. Mantap. Dan apakah kita bisa melakukan intuitive coaching terhadap diri kita sendiri? Menarik sekali. Self intuitive coaching atau intuitive self coaching ya, bisa pasti. Bahkan kita juga mengajarkan tentang itu. Bagaimana sih cara melakukannya? Ada panduannya, bahkan ada workbooknya. Sehingga kita bisa ikutin satu persatu. Pertanyaannya sudah disiapkan untuk intuitive untuk self coaching. Kalau self coaching kita nanya sendiri, kita jawab sendiri, pusing nanti ya, naik turun juga gelombang otaknya gitu ya. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan dulu, nah tipsnya untuk teman-teman kalau mau melakukan self coaching, pertanyaannya bisa ditulis dulu. Atau menggunakan
tools, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Contohnya Smile Coaching Tools, gitu ya. Itu sudah ada pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tinggal ikutin saja. Itu bagus banget untuk self coaching. Oke. Teman-teman, walaupun kita walaupun kita belum 1 jam full ya, tapi mungkin ini saatnya juga pas ya kalau misalnya Bu Fiona share ya, bagaimana caranya Anda mengkontak beliau gitu ya. Kalau Anda tertarik atau kalau Anda punya masalah, silakan kontak beliau gitu ya. Fiona ada nomor telepon atau email atau apa yang ada. Gimana? Silakan. Bisa, saya boleh ketikkan di chat ya. Room ya, Pak Steve ya. Email saya di ini, fiona@integrainstitute.co.id. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang intuitive coaching, intuitive decision making atau intuitive leadership dapat menghubungi saya di email ini. Oke. Fiona, apakah ada nasihat terakhir gitu untuk teman-teman yang sangat kepingin gitu ya untuk merubah hidupnya dan menjadi coach gitu, selain yang tadi sudah disebutkan? Oke, mungkin saya pengen mengajak teman-teman untuk berani mengeksplorasi intuisi. Karena tidak dapat dipungkiri sebagian orang luar di sana masih takut pasif untuk mengakses intuisinya. Mereka sering bertanya, benarkah? Jangan-jangan salah gitu kan ya. Perlu mulai mendengarkan intuisinya. Karena ini kita baru memberdayakan optimum berpikirnya kita, menimbangnya kita. Jadi tidak hanya mengandalkan rasio saja, tetapi juga mendengarkan apa yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Satu intuisi di dalam sana, ya, yang bisa digunakan, yang bisa kita gunakan untuk menimbang, ya. Memang perlu mulai dulu untuk belajar mendengarkan, karena ditrain dengan proses. Mungkin yang terbaik belajar mengasah intuisi mungkin adalah 3 tahun lalu, karena berarti sekarang udah terlatih, betul ya Pak Steve ya. Tapi kesempatan kedua terbaik adalah hari ini. So, selamat mencoba, selamat memulai mendengarkan intuisinya sehingga bisa memiliki kualitas pengambilan keputusan yang lebih mantap juga. Oke. Mungkin terakhir ya sebelum saya lupa, ini apakah ada hubungannya dengan mimpi gitu? Ada hubungannya dengan mimpi kah, Fiona? Ini pertanyaan yang menarik sekali Pak Steve. Dan ternyata ada hubungannya. Okay. Karena begini, bawah sadar kita itu kan sebenarnya selalu berusaha berkomunikasi dengan kita. Salah satunya adalah berkomunikasi lewat mimpi. Oke. Lewat mimpi, ya. That's why ketika seseorang benar-benar serius untuk melatih intuisi, dia bisa menggunakan mimpi juga sebagai media untuk melatih intuisinya. Wow. Caranya bagaimana? Belajar memprogram mimpi dan menyiapkan jurnal mimpi. Jadi sebelum tidur itu siapkan dulu alat tulisnya gitu ya. Begitu ada mimpi terbangun, catat. Karena kalau enggak kita lupa. Sering kan kita bermimpi, tadi malam kayaknya saya bermimpi rasanya asik banget tapi saya lupa. Gitu ya, mimpinya apa. Makanya perlu jurnal mimpi dicatat. Nah, jadi seringkali mimpi itu menjadi media komunikasi. Misalnya kalau kan mimpi ada fase-fasenya. Kalau yang tengah malam itu katanya bisa jadi prophetic dream, membantu kita untuk memproyeksikan apa yang akan terjadi. Itu karena kedahsyatan bawah sadar kita gitu ya. Kalau mimpi yang menjelang bangun, wishful thinking dream, itu adalah luapan dari kegelisahan bawah sadar. Nah itu sebenarnya juga proses intuitif, di mana ada rasa dalam diri kita yang ingin bicara. Terlalu gelisah, terlalu penuh kekhawatiran, akhirnya mimpinya kan jadi yang serem-serem ya. Nah itu sebenarnya wujud komunikasi juga. Gitu Pak Steve. Oke. Fiona, apakah sedang nulis buku, ataukah akan nulis buku, ataukah ada
sesuatu karyanya Fiona yang kita bisa dapatkan gitu? Oke. Jadi kalau buku yang ditulis sendiri itu judulnya Transpersonal Self Mastery. Oh wow. Itu kita baca untuk ini bagaimana menganalisa wajah, gitu ya. Keseimbangan tubuh mental dan emosi lewat wajah. Nah itu justru di situ juga ada tentang intuitive self healingnya. Nah kemudian kalau untuk buku yang ditulis bareng-bareng, ada yang 33 kontribusi coaching buat Indonesia. Kemudian juga kita ada Life Purpose Oracle Book. Itu saya tulis bersama 20 trainer intuitive coaching, lisensi dari Integra. Kemudian kalau untuk coaching tools, saya ada Oracle Nusantara Cards. Jadi ada kartu, tools, dan modulnya. Itu waktu itu terbit November 2015. Sekarang sudah cetakan kedua. Kemudian untuk coaching toolsnya kita ada Intuitive Coaching Cards yang untuk lebih ke intuitive well-being dan intuitive leadership yang lebih banyak digunakan di corporate. Lalu kita juga ada 2 tools lagi yaitu Smile Coaching Cards yang untuk orang dewasa juga banyak digunakan di corporate, membantu coach baru untuk practical coaching skill, ada pelatihannya juga. Dan kita ada yang namanya Smile Coaching Board Game. Smile Coaching Board Game ini ditujukan buat parents as coach dan teacher as coach. Jadi yang banyak belajar guru, orang tua, konselor dengan anak dan remaja, dan juga coach yang melayani di teens. Nah, terus apalagi itu tools-toolsnya yang saya buat, ada yang sendiri, ada yang bersama teman-teman. Oke. Itu pasti. Kalau mau mendapatkan alat-alat itu dan buku-buku itu caranya gimana? Nah, nanti bisa WA ke nomor Integra. Saya ketikkan di chat ya, 0813 1680 2189. Oke. Ya. Oke. Jadi nanti bisa dipesan. Mantap. Oke, Fiona, thank you so much ya untuk 1 jam yang sangat mencerahkan ini. Betul-betul dapat banyak ya, semua ilmu yang sangat jarang kita dapatkan dari coach yang lain ya, kita dapatkan dalam 1 jam. Dan semoga sangat sukses luar biasa Fiona, dan untuk teman-teman jangan ragu-ragu gitu ya untuk nyoba gitu, untuk belajar, tidak akan sia-sia. Ketika ingin membuat keputusan, kita tidak hanya bisa mengandalkan yang namanya rational decision making. Ingat bahwa kita punya satu superpower yang lain, yaitu intuitive decision making. Jangan ragu untuk mulai melatihnya dan mendengarkannya, sehingga kita memiliki keutuhan berpikir dan bisa membuat keputusan yang lebih baik dan berkualitas. Selamat mencoba.